Jadi mohon maaf untuk perusahaan lain, bukannya gua menghina atau gimana, cuman ini berdasarkan fakta yang udah gue jalanin. Jadi perusahaan itu lebih memilih orang dalam. Jadi kalau lo bukan orang dalam, lo nggak punya uang, lo susah untuk masuk kerja. Dan itu sangat tipis sekali ya, mungkin sekitar 10% lah lo bisa masuk tanpa hasil yang murni. Itu aja sih, kenapa gua sampai sekarang nggak bisa jadi karyawan lagi. Selamat datang di Bukan Orang Biasa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dukung penuh channel ini dengan klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sahabat Om Bob, perkenalkan nama gue Eriko. Kerjaan gue saat ini ialah gue seorang videografi. Selain videografi, gue seorang YouTuber. Nah, YouTuber channel gue itu berkisah tentang burung merpati. Ya, sahabat Mapluk, balik lagi dengan gue Riko di channel Mapluk Terbang, Mapluk. Ya, oke sahabat Mapluk, gue sekarang udah ada sama Mang Endang ya Bang ya? Iya. Jadi Mang Endang ini khusus ternak ya Bang ya? Khusus ternak. Jadi nanti kalau kita mau korek-korek lagi, kita mau tanya-tanya lagi nih, ternakan dia udah semana aja. Terus ini, jadi di konten YouTube gue ini yang gue buat itu adalah konten burung. Jadi awalnya gue mau buat itu sama temen-temen, pengennya semua burung ya. Tapi karena gue tidak memahami burung ocehan, jadi gue lebih ke burung merpati. Jadi di situ ada merpati tinggi, merpati balat, merpati kolong. Karena kenapa gue nggak mau burung ocehan, bukannya gue pilih-pilih apa gimana, karena memang hobi gue itu ya di merpati. Dan gue lebih fase ke sana lah, lebih fase ke sana di merpati itu. Kenapa gue lebih ke merpati ya, karena itu satu hobi gue dari kecil, karena dulu almarhum bokap gue ngajak gue main burung, jadinya akhirnya gue main burung. Awal gue suka burung itu diajak bokap ya, dari gue masih TK, malah dari TK ke SD. Sebenarnya bokap itu ngajakin gue main burung itu sebenarnya cuma ada satu hal. Dulu tuh zamannya era tahun 90-an itu narkoba itu lagi merajalela di Jakarta. Jadi bokap itu gimana caranya, gue dari kecil gue dipaksa untuk main burung merpati karena bokap hobi juga, biar gue nggak terjerumus ke narkoba. Karena namanya orang tua dulu kan was-was anaknya, wah ini takut narkoba nanti kemana-mana. Nah tapi ternyata itu benar. Jadi semenjak gue dicekokin sama bokap itu dari SD, SMP, nah itu tuh bener banget. Jadi gue pulang sekolah, gue bawaannya pengen pulang, pengen main burung, bawaannya pengen pulang, nunggu sore pengen lepas burung ya. Jadi akhirnya lama-lama gue mulai kenal teman-teman di dunia burung. Ya di situ ya mohon maaf nggak bisa dipungkiri, memang ada juga yang narkoba, tapi dan ada juga yang bekas mantan narkoba banyak banget di situ. Dia dengan main burung itu, dia dengan main merpati itu, dia bisa jadi berhentilah istilahnya, udah nggak narkoba lagi gitu. Kenapa gua nggak memilih untuk bekerja sebagai karyawan atau staff kayak orang-orang yang tiap bulan dapat gaji utuh, nggak masuk dapat gaji, apa nggak dapat gaji ya. Jadi sebenarnya gue pribadi pun kepengen banget balik lagi. Jadi kalau kita ngomongin story gue dulu, gue terakhir itu kerja itu 2016 itu gue kerja. Udah nggak kerja dari 2016. Gue udah nggak kerja. Gue coba usaha bengkel selama setahun tapi nggak jalan. Dan akhirnya 2018 itu gue mencoba ikut temen gue jadi videografi, dan sampai 2019 ini gue jadi YouTuber. Kenapa gue nggak mau memilih jadi karyawan? Bukannya gue nggak mau, gue kepengen. Cuman lo tahu sendiri kan, di Jakarta itu nyari kerjaan sangat luar biasa susahnya. Jadi pengalaman pribadi gue yang sempat gue hopeless gue nggak mau kerja lagi. Jadi gini, udah beberapa perusahaan interview gue, dan itu sangat luar biasa. Gue udah bersyukur tanpa orang dalam gue bisa, ya kan. Ternyata yang dipilih itu pun yang mereka juga. Jadi mohon maaf untuk perusahaan lain, bukannya gue menghina atau gimana, cuman ini berdasarkan fakta yang udah gue jalanin. Jadi perusahaan itu lebih memilih orang dalam.
Jadi kalau lo bukan orang dalam, lo nggak punya uang, lo susah untuk masuk kerja. Dan itu sangat tipis sekali ya, mungkin sekitar 10% lah lo bisa masuk tanpa hasil yang murni. Itu aja sih, kenapa gua sampai sekarang nggak bisa jadi karyawan lagi. Gua masuk berkecimpung di YouTube itu sebagai YouTuber ya. Gue ini termasuk yang sangat baru banget. Itu belum ada setahun, jadi hampir sekarang kalau nggak salah 10 bulan deh, mungkin sekitar 2 bulan lagi gue udah setahun. Tapi hasilnya sangat pesat sekali, lumayan, dan gue kaget banget di situ. Ya kalau kata pepatah sih bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Oke. Ya jadi kenapa gue milih jadi seorang YouTuber? Jadi pada basic awal gue itu sebelum orang kantoran ya, kalau kita ceritain dulu kantoran, terus yang gue diajak temen gue jadi videografi itu, sebenarnya videografi itu awalnya gue gak seneng gitu, tapi karena gue coba, oh ternyata enak ya, seru ya gitu loh. Jadi karya seni yang ada di pikiran kita itu kita olah, kita mainin gitu kan. Jadi kalau ada yang jelek bisa kita benerin, atau kita nanti tanya sama yang udah berpengalaman juga. Udah jadi berpengalaman, ya jadi lama-lama jadi ya videografi yang pelan-pelan bisa jadi yang handal lah istilahnya. Jadi kenapa gue dari videografi itu gue ke YouTuber? Videografi itu kan kita nggak bisa mungkin kita ngomongin masalah uang ya. Jadi kalau videografi itu ada part-partnya, ada waktunya untuk dia punya uang. Dalam arti kayak misalkan ada yang kawinan, sunatan, birthday party, ada gathering juga, dan itu nggak setiap bulan gua ada gitu kan. Nggak ada setiap bulan nggak ada. Akhirnya gimana nih caranya? Gimana? Karena gua suka burung gitu kan, merpati. Kenapa kita nggak coba buat konten YouTube tentang merpati gitu kan? Dan di konten YouTube merpati itu gue yakin nggak akan ada habisnya kalau buat gue ya, karena konten gue itu tidak nggak ngada-ngada dan nggak banyak banyak sandiwaranya, karena ini pure bener-bener dari diri gue yang hobi sama merpati. Jadi gue yakin banyak lah yang minat lah. Dan di sini juga kenapa gue milih merpati, sebenarnya alasannya banyak. Jadi kalau kita ngomong merpati, pertama merpati itu dipandang sebelah mata. Jadi orang yang nggak ngerti merpati itu, mereka bilang adalah sumber penyakit yang kalau kita ngomong kotorannya di mana-mana kalau diumbar, terus nggak ada gunanya lah. Merpati itu sangat murah. Itu memang benar. Jadi merpati itu sebenarnya menurut gue itu ada jenis-jenisnya. Jadi merpati yang disuka dipandang sebelah mata sama orang itu merpati sayur. Merpati sayur itu berarti merpati yang murah, yang cuma bisa dipotong, diumbar-umbar. Tapi di sini kita mau tunjukin ke orang-orang kalau merpati itu sangat luar biasa hebatnya. Lo tau nggak? Yang udah gue jalan di konten-konten YouTube gue, merpati itu ada yang sampai 1M, dan ada yang ratusan juta, ada puluhan juta. Lo nggak bisa bayangin kan, seekor burung merpati bisa seharga itu, bisa semahal itu. Nah itu uniknya. Jadi kalau menurut gue merpati itu juga termaksud karya ya, bisa berkarya ya kalau menurut gue ya. Ya kalau kita ngomongin soal kebutuhan, setiap orang itu pasti tidak akan pernah cukup, betul nggak gue? Jadi di samping gue YouTuber juga, videografi juga, di sini gue juga punya sampingan bisnis online, yaitu gue di samping gue jual merpati. Jadi yang seperti tadi gue bilang, dari hobi bisa menghasilkan uang, itu dia maksud gue. Oke, untuk sampingan gue di bisnis merpati ini ya cukup lumayan ya. Jadi gue biasa kalau sepasang itu paling murah itu gue jual biasanya 200, kadang ada yang 300, ada yang gope, dan sebulan itu gue bisa ya, kalau lagi nggak, tergantung musim juga sih. Kalau musim hujan ya agak susah, atau musim ya apalagi lagi kayak begini kan suasananya, jadi kadang-kadang suka ada yang sepi juga. Cuman biasa paling sering itu gue itu sebulan itu bisa ngelakuin sampai 10 pasang. Jadi lu hitung-hitung sendiri aja, kalau sekitar 200-300 gope, kalau 10 pasang itu jadi berapa? Gue gak mau nyebutin, oke? Udah jadi potong bang, biar gak apa-apa. Oke, kalau untuk kedepannya pekerjaan yang gue jalanin ini ya,
gue pengen tunjukin ke keluarga gue pertama kalau dengan gue berkarya ini bisa menghidupi keluarga gue. Terus untuk kedepannya gue yakin sih untuk seorang YouTuber itu sangat sulit sekali dan kita harus benar-benar berkorban ya, kita buat konten tanpa digaji, yang ada malah kita ngeluarin duit boncos gitu kan. Dan gue gak peduli itu, gue tetap berusaha terus, gue berusaha maju biar kedepannya nanti channel gue ini bisa menghasilkan yang wow kayak youtuber senior lain. Terus ya harapan gue ya itu aja sih, gue pengen tunjukin aja ke semua orang gitu loh kalau gue ini biarpun gue sekarang bukan seorang karyawan lagi, tapi dengan cara gue berkarya itu gue bisa nunjukin ke mereka kalau gue itu dengan karya gue itu bisa di apa ya istilahnya suatu saat nanti akan bisa dinilai dengan uang. Itu aja sih rencana gue ke depan untuk channel gue ya. Kalau untuk channel gue ya gue pengen nunjukin kayak tadi gue bilang, gue pengen nunjukin ke orang-orang jangan pandang merpati sebelah mata, itu satu. Yang kedua, gue akan buktiin nanti ke seluruh dunia kalau bisa kalau bahwa di merpati Indonesia itu lebih luar biasa seni berkaryanya dengan merpati kolong yang dia harus masuk. Pasti di luar negeri gue yakin itu gak ada. Dan terus kalau misalkan nanti ke rencana gue ke depan channel gue sudah lumayan besar, gue rencana pengen bikin tim merpati itu sendiri dengan nama tim merpatinya itu sebutin gak konten gue? Oh ya, gue kasih nama tim gue itu tim Mapluk Terbang gitu kan. Gue kasih nama tim Mapluk Terbang. Gue udah rencana banget punya joki sendiri, punya kandang sendiri yang bagus. Itu udah rencana gue banget. Kenapa gue kasih nama tim gue nanti suatu saat nanti gue kasih nama Mapluk Terbang, karena itu channel gue sendiri. Jadi channel YouTube gue itu namanya Mapluk Terbang. Mapluk. Oke. Jadi nanti setelah itu kenapa sih kok lo suka banget merpati, orang pada nanya gitu. Itu kan kebanyakan orang-orang ya orang bilang kampung lah apalah, itu lo sebenarnya salah. Itu sebenarnya kebanyakan orang itu yang main bos-bos yang tadi gue bilang. Dengan di channel gue itu udah banyak banget merpati yang tadi gue bilang seharga 1M, ratusan juta, puluhan juta, jutaan ya, bahkan yang ratusan ribu juga ada gitu kan. Kenapa gue suka merpati gitu? Karena asal lo tahu ya, jadi kalau merpati itu, kenapa gue suka merpati itu dibilang sebenarnya burung yang sangat setia dengan pasangannya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena memang merpati itu cuma punya pasangan satu, ya kan. Kenapa dia bisa ganti-ganti, yaitu manusianya itu sendiri yang ganti-ganti. Ya kayak contohnya gue nih, gue pemain merpati kan, jodohannya jelek gue mau ganti yang gini. Nah itu maksud gue. Jadi sebenarnya merpati itu dia pengen ceweknya yang bagus gitu loh. Sebenarnya sih dia setia banget sama pasangannya. Karena kenapa gue bilang setia? Karena merpati itu nggak pernah ingkar janji. Jadi yang mau tahu channel merpati gue, di channel gue boleh minta bantuannya, mohon bantuannya untuk like, subscribe, and share. Jadi channel gue itu namanya channel Mapluk Terbang. Jadi di sini gue biasanya ngomongnya sobat mapluk ya, sobat mapluk. Jadi kalau lo penasaran, lo pengen tahu, walaupun lo nggak suka burung juga, boleh lo lihat-lihat, boleh lo bantu subscribe, nggak perlu ditonton juga nggak apa-apa, yang penting di subscribe. Oke? Satu lagi, jangan lupa lo subscribe, like, and share channel dari Om Bob, bukan orang biasa. Jangan lupa ya, di subscribe. Oke.